Ada makhluk yang lebih bersih dari kita, yang tak pernah berdosa, yang tak pernah melakukan maksiat, tapi Allah lebih mencintai kita dibandingkan malaikat itu. Aku menamakan diriku Al-Wadud untukmu, padahal aku tidak membutuhkanmu, tapi aku mencintaimu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pengurus pengajian Sabtu siang yang saya hormati, para ummahat dan akhwat jamaah majelis taklim Sabtu siang Al-Hakim yang semoga kehadirannya membawa keberkahan semuanya, amin. Yang hadir semoga dosanya berguguran, penyakitnya pun disembuhkan, dan semua kita dilindungi oleh Allah dari berbagai macam musibah bala, wabil khusus terhindar dari virus corona, amin ya rabbal alamin. Aminnya kencang banget Pak, virus corona. Kita awali kajian kita yang kedua apa yang ketiga ini? Yang ketiga ya? Yang ketiga kalau tidak salah. Dengan doa terlebih dahulu. Mari tengadakan tangan. Astaghfirullahalazim. 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 Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Tabarra'na min hawlina wa quwwatina wa ilmina waltaja'na ila hawlika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian hari ini kajian yang penuh dengan romantisme, ya. Romantisme kepada Allah. Subhanallah. Nama yang membuat kita merasakan kedekatan dengan Allah. Nama yang membuat kita merasakan kasih sayang Allah kepada kita. Nggak nyala soalnya ini. Cek. Ini enak, ini aja. Yaitu nama Allah Al-Wadud, yang maha mencintai. Di dalam Al-Quran Allah menyebut namanya Al-Wadud sebanyak 2 kali. Di antaranya di surat Al-Buruj. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha mencintai. Di surat apa Bu? Al-Buruj. Juz berapa tuh? Juz 30. Ya, juz 30. Insya Allah udah hafal semua ya, juz 30. Hafal, juz 30 tuh, hafal Ustaz itu. Cuma suratnya, ayatnya nggak hafal. Di surat Al-Buruj ini Allah menyebut Al-Wadud bersamaan atau bergandengan dengan Al-Ghafur, maha pengampun. Indah sekali. Karena dia maha mengampun, karena dia mencintai jamaah sekalian, maka dia mengampuni. Subhanallah. Karena dia mencintai, maka dia mengampuni. Orang yang sangat mencintai senantiasa menyediakan maaf yang sangat luar biasa. Seperti maafnya kita kepada anak-anak kita, betul nggak? Seperti maklumnya kita kepada kesalahan pasangan kita. Kenapa? Karena kita mencintai. Jadi selalu tersambung, ibu. Makin penyayang, makin cadangan maafnya besar. Makanya bagaimana caranya supaya suami kita itu enggak cepat marah sama kita?
Salah satunya bagaimana membesarkan rasa cintanya kepada kita. Akibat cinta yang begitu dalam, maka dia senantiasa akan menyediakan maaf untuk kita. Dan Allah itu menamakan dirinya Al-Wadud, Maha mencintai. Karena itulah dia Maha mengampuni. Kemudian dikaitkan lagi dengan Rahim. Surat Hud ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Rabbi Rahim Wadud. Sesungguhnya Tuhanku Rahim, Maha penyayang, Wadud, Maha mencintai. Dua nama yang menumbuhkan harapan, betul nggak? Maka siapapun yang ingin tumbuh harapannya, bacalah dua nama ini. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Mencintai. Rahimun Wadud. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa makna wadud? Yang umumnya ibu-ibu ketahui, wadud itu seakar dengan kata mawaddatan, mawaddah. Wa ja'ala bainakum, pura-pura lupa ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan. Mawaddatan itu akar katanya sama dengan wadud. Waw dal huruf asalnya. Wadda, wid, mawaddah. Yang mencintai namanya wadud. Cinta bahasa Arabnya mawaddah. Sudah nyambung? Ternyata kata-katanya udah sering saya dengar Ustaz. Iya, mawaddatan. Semoga samawa ya, sakinah, mawaddah. Mawaddah itu artinya cinta, mencintai bahasa Arabnya wadud. Al-wadud, Maha mencintai. Ingat aja kata mawaddah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna Al-Wadud terkait dengan Asmaul Husna? Mari kita perhatikan depan. Dia yang mencintai kekasih-kekasihnya dengan mendekatkan dirinya pada hambanya. Ini luar biasa, Bu. Mendekatkan dirinya siapa nih? Allah mendekatkan dirinya kepada kekasih-kekasihnya. Ini luar biasa. Iya, kalau kita mendekat kepada Allah, itu biasa. Betul nggak? Kita butuh sama Allah. Akan tetapi Al-Wadud ini kepada kekasih-kekasihnya, dia yang mendekatkan dirinya. Luar biasa. Allah yang mendekatkan dirinya. Dia mencintai kekasih-kekasihnya, wali-walinya, orang-orang yang taat kepadanya, dengan mendekatkan dirinya kepadanya. Kalau kita deketin orang top udah biasa, orang top deketin kita, nah itu luar biasa. Allah yang mendekatkan dirinya kepada kekasihnya, ini makna yang pertama. Jadi kalau Anda taat, kalau Anda kekasih Allah, Allah akan mendekat kepada Anda lebih agresif. Kalau Anda berjalan, Allah berlari. Anda mendekat sejengkal, Allah mendekat kepada Anda sehasta. Anda mendekat kepadanya sehasta, sedepa. Anda datang kepadanya berjalan, dia berlari. Siapa yang berlari itu, ibu-ibu? Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha perkasa? Siapa raja alam semesta? Siapa yang berlari kepada Anda? Siapa Anda? Anda hamba. Lihat Allah ketika mencintai kekasihnya, dia mendekatkan diri kepada hamba itu. Kemudian makna yang lain, makna yang lain adalah dia yang mencintai para hamba yang berbuat dosa. Perhatikan, dengan rahmat dan maghfirahnya. Dengan apa? Subhanallah. Ada hamba yang bermaksiat, yang menjauh dari Allah,
yang maksiat kepada Allah, tapi Allah tidak segera hukum hamba ini. Coba di sini siapa yang nggak ada dosa, angkat tangan. Banyak. Kelihatan kok dari wajahnya. Sama dengan yang di depan ini. Ya, wajah pendosa. Makanya kalau diajak bangun malam susah, berat, keberatan dosa. Diajak baca Quran susah, diajak ngaji nunduk melulu begini. Itu keberatan dosa. Karena dosa itu beban, Bu. Saya ulang lagi, dosa itu beban. Lebih berat beban dosa daripada beban-beban fisik. Makanya Nabi Yunus naik perahu karena dosa karam perahunya. Bebannya berat. Makanya orang yang banyak dosa itu kelihatan wajahnya penuh dengan beban. Susah tidur, ya kan gitu. Kalau di sini sih alhamdulillah, di Majlis Talim aja tidur. Saking ringannya tuh dosanya tuh ya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada hamba yang berbuat dosa, tapi Allah tidak segera menghukumnya, bahkan terus-menerus diberi nikmat tanpa diputus. Padahal hamba ini mengingkari, kurang cinta apa coba? Ditutupi dosanya, nggak dibuka, nikmat nggak diputus, malah Allah gerakkan dia ke pengajian. Subhanallah. Malah dia diberikan petunjuk oleh Allah tentang ilmu agama, sampai kepada dia peringatan dan nasihat, diberi Allah jalan itu. Akhirnya hamba ini menempuh jalan taubat yang diberikan oleh Allah tadi. Hamba bertobat, lalu setelah itu Allah terima taubatnya. Itulah Al-Wadud. Subhanallah. Nah, hamba yang berdosa nggak langsung dihukum, biarin, siapa tahu dia mau tobat. Dikasih tahu, diperingatkan, lewat teman ngajak ke majelis taklim, lewat WA yang isinya tausiah, sampai kepadanya nasihat karena Allah mencintainya. Siapa tahu dia mau tobat. Allah yang memberikan jalan tobat, lalu hamba ini bertobat, lalu Allah menerima tobat hamba ini, lalu kemudian Allah mengatakan, aku mencintaimu. Makanya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Berarti apalannya banyak nih, soalnya sering ketukar-tukar ya. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Al-Wadud. Kepada kekasihnya, orang yang taatnya, dia mendekatkan dirinya pada hambanya itu. Kepada orang yang berbuat dosa, dia mencintai orang berbuat dosa itu dengan rahmat dan ampunannya. Kepada seluruh makhluknya, dia mencintai para makhluknya dengan anugerah dan nikmat dan kelemah lembutan. Lihatlah luar biasa nikmat Allah yang ada di sekitar kita ini. Kelembutan angin yang bertiup ini menunjukkan kelembutan Allah. Coba kalau angin ini kencang sekali, puting beliung, badai, tapi Allah melembutkan ini sampai kita bisa tertidur karenanya. Betul nggak? Bangun sepoi-sepoi. Itu adalah makna cinta Allah. Maka tidak ada satupun makhluk yang tidak dicintai oleh Allah. Walaupun cinta itu ada cinta umum, ada cinta yang bersifat khusus. Ada wadudnya kepada orang umum, ada wadudnya Allah kepada seluruh makhluknya. Berbeda itu. Nanti kita akan jelaskan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama, yang maha mencintai. Adapun makna yang kedua, Al-Wadud, adalah yang maha dicintai. Nah, dicintai. Kalau tadi dia maha mencintai. Kalau makna yang kedua, Al-Wadud adalah yang maha dicintai oleh para hambanya dengan sepenuh hati. Cinta yang menguasai pendengaran, penglihatan, jiwa, raga, darah, dan nyawa mereka. Cinta yang menjadikannya lebih dicintai oleh mereka dari diri mereka sendiri, dari anak-anak, dan dari segala yang ada di dunia ini. Orang yang sudah sampai di level ini, mereka lah yang merasakan manisnya iman. Subhanallah. 3 hal yang kalau kalian memilikinya, kalian akan merasakan manisnya iman. Di antaranya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwah.
huma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Berarti Al-Wadud yang kedua bukan berarti maha mencintai, mana yang kedua, tetapi maha dicintai. Apa perasaan Anda kepada orang tua Anda? Cinta? Cinta? Sayang? Mana yang lebih baik kepada Anda? Orang tua Anda atau Allah? Allah. Mengapa kita mampu mencintai makhluk tapi tidak mencintai Khalik? Mengapa kita memberikan kepada makhluk apa yang tidak kita berikan kepada Allah? Anda mencintai suami Anda? Mencintai. Suami Anda mencintai Anda? Dengarkan ini ya. Semua orang yang mencintai kita bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingannya. Saya ulang lagi ya. Hati-hati ini, bangun. Semua orang yang mencintai kita rata-rata pamrih, Bu. Suami ibu mencintai ibu supaya apa? Jadi teman, ada pelayanan, ya kan, dilayani. Pamrih kan? Ibu mencintai suami ibu karena apa? Duitnya. Semua orang mencintai kita tak pernah murni untuk kita, tapi untuknya. Tapi satu-satunya yang mencintai kita untuk kita, tak pernah untuknya, hanya Dia. Subhanallah. Nyambung gak nih? Ini rada mikir soalnya. Kalau yang males mikir nggak dapat. Siang-siang begini lagi. Semua orang mencintai kita tak pernah sebenarnya 100% untuk kita cinta itu, tetapi untuk dirinya sendiri. Karena semua manusia itu membutuhkan. Bahkan mencintai itu kebutuhan kita. Kita tidak akan bahagia sampai kita mencintai. Berarti kita membutuhkan mencintai itu, kita butuh. Allah tidak membutuhkan mencintai karena Dia maha kaya. Maka Dia satu-satunya yang mencintai kita untuk kita. Yang lain mencintai kita untuk mereka, bukan untuk kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Al-Wadud. Contohnya siapa Al-Wadud? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mencintai Allah lebih dari segalanya. Apakah Nabi Ibrahim mencintai Ismail? Cinta biasa atau cinta luar biasa? Cinta banget? Banget. Apa yang membuat dia mampu melaksanakan perintah sembelih itu kepada anaknya? Sembelih anakmu. Karena cinta yang lebih besar. Cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada Ismail. Tanpa cinta yang mengalahkan segalanya, tak mungkin dia mampu menyembelih anak satu-satunya Ismail itu. Betul nggak? Maka kita akan tabah dalam semua cobaan ini kalau kita mengatakan cobaan ini datang dari yang paling kucintai, yaitu Allah. Silakan Bu, update statusnya. Jangan lupa dalam kurungnya Ustadz Jum. Canda itu. Okay. Oh, terkena penyakit ini. Oh, terkena. Bahkan terkena corona, semoga Allah melindungi kita semuanya. Orang yang mencintai Allah mengatakan apa? Aku akan bersabar karena yang sangat kucintai itu lebih dari segalanya itu menginginkan itu terjadi padaku. Tanpa itu kita tidak bisa bersabar. Dan orang yang paling mampu bersabar di dunia ini adalah orang yang paling mampu jatuh cinta kepada Allah. Karena jatuh cinta dan kesabaran itu nggak pernah berpisah. Makin besar cinta kita kepada Allah, makin sabar kita berada di jalannya. Siapapun yang mengaku jatuh cinta kepada Allah lalu tidak bersabar, hendaklah dia mundur dari jalan cinta.
Jalan cinta itu jalan kesabaran. Kok jadi hening semua nih? Ya. Nggak paham Ustadz, ya udah pura-pura paham aja. Oke. Al-Wadud. Apa arti Al-Wadud? Terjemahnya Maha Pencinta. Untuk siapa nama ini Allah pilih? Allah memilih nama untuk dirinya. Allah memilih namanya baginya ini dalam rangka berinteraksi dengan siapa? Siapa hambanya itu Anda? Berarti nama Allah Al-Wadud ini untuk siapa? Untuk Anda. Aku menamakan diriku Al-Wadud untukmu. Al-Wadud ini untukmu, wahai hambaku. Andalah yang menjadi tujuan mengapa Allah menamakan dirinya Al-Wadud. Subhanallah. Bagaimana? Tadi sudah saya bilang, ini nama Allah yang membuat kita merasakan romantisme dengan Allah. I love you ya Allah. Subhanallah. Pernah gak ngomong gitu? Ya Allah, I love you. Aku sangat mencintaimu ya Allah. Pernah gak? Dalam kesendirian kita mengatakan, aku jatuh cinta padamu ya Allah. Nah, perhatikan biar Anda tahu nilai dari cinta ini. Siapa yang mencintai Anda itu? Siapa dia? Kalau mau tahu, perhatikanlah alam semesta. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya, tidaklah 7 langit dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang. Jadi 7 langit. 7 langit dibandingkan dengan kursinya Allah. Kan wasi'a kursi yuhus samawati wal ar. Berarti kursi lebih luas. Bagaimana bandingan kursi ini dengan langit? Langit itu semua langit, 7 langit dikampulkan jadi satu dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang ibu lepas di padang pasir. Jadi padang pasir itu adalah kursinya Allah, cincin itu 7 langit itu. Jadi bayangin kan? Padahal matahari itu adanya di mana? Di langit. Mana yang lebih besar, matahari atau bumi? Matahari. 100 bumi bisa masuk ke dalam matahari. Bayangkan Anda itu. Nah, kursinya Allah dibandingkan dengan arasy itu seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Itulah makhluk Allah. Lalu bagaimana dengan nilai Anda? Siapa Anda? Nggak usah jauh-jauh deh. Saya naik ke lantai 7, udah nggak ada yang besar di sini. Kecil semua perasaannya kan. Kadang saya ngisi kalau di Tamrin sini dulu di salah satu perusahaan eskalator situ. Ngisi di situ. Lihat ke bawah. Kecilnya itu busway. Iya. Itu mobil yang tadinya kelihatannya gagah, besar, nggak ada yang besar. Ya Allah, kecilnya. Jika makhluk Allah begitu besarnya seperti ini, lalu bagaimana dengan Sang Penciptanya? Maha besar Allah. Dan Anda, kita, kecil sekali. Debu. Tapi Allah memperuntukkan namanya Al-Wadud untuk siapa? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Perhatikan lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau At-Turmudzi, sesungguhnya aku melihat apa yang tak kalian lihat. Aku mendengar apa yang tak kalian dengar. Langit itu merintih dan sudah sewajarnya ia merintih. Merintih itu maksudnya kalau ibu bawa beban berat tuh kadang-kadang bunyi krek. Nah, itu merintihnya langit itu begitu maksudnya. Sampai saking beratnya. Kenapa? Karena tidak ada tempat tersisa 4 jari pun di langit, Bu. 4 jari, tiap 4 jari. Kecuali ada malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada Allah sampai hari kiamat. 4 jari. Berarti sesak tuh langit kan? Bebannya berat sekali. Karena malaikat, setiap 4 jari ada malaikat di situ. Dari semenjak diciptakan sampai hari kiamat, kerjaannya ada malaikat yang seperti itu. Ada makhluk
yang lebih bersih dari kita, yang tak pernah berdosa, yang tak pernah melakukan maksiat. Tapi Allah lebih mencintai kita dibandingkan malaikat itu. Aku menamakan diriku Al-Wadud untukmu. Padahal aku tidak membutuhkanmu, tapi aku mencintaimu. Allah tidak membutuhkan kita, tetapi dia menamakan dirinya Al-Wadud untuk kita. Ada makhluk yang lebih bersih, lebih suci dari kita, tapi Allah menamakan dirinya Al-Wadud untuk kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, tadi Al-Wadud digandeng dengan apa? Al-Ghafur, Ar-Rahim. Coba Bu, berdosa, maksiat, Allah nggak langsung hukum, nikmat tetap diberi, nggak diputus, diberikan jalan, dapat nasihat, dapat petunjuk, akhirnya orang ini bertobat, lalu diterima taubatnya, lalu Allah mengatakan aku mencintaimu kembali. Inilah rahasia mengapa digandingkan Al-Ghafur dengan Ar-Rahim. Al-Ghafur ini akar kata istighfar. Al-Ghafur astagfirullah zikirnya. Aku minta ampun. Itu salah satu cara untuk meraih cinta Allah adalah minta ampun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun." Minta ampunlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang dan Maha mencintai. Seolah-olah Allah biarkan Anda berdosa agar Anda bertobat, karena setelah taubat Anda berbeda dengan sebelum berdosa. Sebagian orang yang berdosa lalu bertaubat, biasanya ketaatannya lebih hebat daripada orang yang tidak pernah berdosa. Tapi ini bukan anjuran untuk berdosa. Betul atau tidak? Lihatlah mantan-mantan artis itu. Lihatlah mantan-mantan kafir itu. Ketika mereka bertobat, wah, mbalap, ibu yang udah ngaji lama kalah sama dia. Jadi ustazah dia, Ibu Irina Handono. Masuk Islam jadi ustazah. Taubatnya luar biasa. Felix Xiao. Betul nggak? Kita boro-boro ya. Kenapa? Ya karena sebagian orang tadi ketika dia melakukan dosa, dia tahu rasa luka dari dosa itu. Lalu ketika dia bertobat, dia ingin membayar seluruh kesalahannya itu dengan ketaatan. Dan saat itulah Allah mengatakan, aku mencintai orang-orang yang bertobat. Tapi jangan pulang di sini saya bilang dosa dulu ya, jangan. Salah paham. Terus nggak nih? Nah. Apa perbedaan al-wud mawaddah, al-wud mahabbah dengan al-hub mahabbah? Pernah dengar kata mahabbah? Mahabbatullah, mawaddatullah. Kalau terjemah Indonesia biasanya diterjemahin sama, cinta. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Makanya hubungan suami istri nggak disebut wa ja'ala bainakum, bukan mahabbatan, tapi mawaddatan. Emang beda Pak Ustadz? Beda. Mau tahu bedanya nggak? Ini kajian hari ini akan membuat bukan hanya hubungan Anda dengan Allah akan lebih mesra, tapi hubungan Anda dengan suami Anda akan lebih mesra. Kenapa? Karena ada rahasia besar yang saya mau kasih tahu. Apa itu? Satu kata yang menjadi kunci hubungan kita dengan suami kita, dengan istri kita, yaitu mawaddah. Apa itu mawaddah Ustaz sampai disebut dalam hubungan suami istri? Apa bedanya dengan mahabbah? Kalau mahabbah itu ibu-ibu, itu namanya perasaan cinta. Apa Bu? Saya belum ketemu sama istri saya 3 jam, aduh kangen banget, rindu. Nah itu namanya mahabbah. Itu namanya apa Bu? Mahabbah. Tapi kalau saya langsung telepon dia sekarang juga, Waalaikumsalam sayang, kangen nih, I love you full. Ya, ini bukan lagi mahabbah, tapi mawaddah. Sudah bisa di sini?
Oh, kangen sama orang tua, rindu, terbayang-bayang wajah orang tua. Itu mahabbah namanya. Tapi kalau Anda beli tiket pesawat, langsung terbang Anda ke sana, itu namanya mawaddah. Berarti mawaddah itu cinta yang nyata, kasih yang tampak. Sudah nyambung? Nah, dalam hubungan rumah tangga yang diperlukan itu adalah mawaddah, bukan mahabbah. Suami yang perlu diperbanyak oleh suami adalah mawaddah. Yang perlu diperbanyak oleh istri adalah mawaddah. Apa itu mawaddah? Cinta yang nyata, kasih yang tampak. Harus tampak wujudnya, itu namanya mawaddah. Sesuatu yang tampak wujudnya, itu namanya mawaddah. Sesuatu yang terpendam dalam hati, itu namanya mahabbah. Nah, contoh konkretnya, ini nggak harus seperti ini. Cinta yang nyata suami, transparan jalan terus. Apa, Bu? Itu contoh, kan nggak harus itu kan? Tiap bulan rekening istri di refill terus. Refill. Lama-lama banyak. Oke, betul nggak? Kalau ibu-ibu lihat rekeningnya bengkak, kira-kira jalannya bagaimana? Lemes atau gagah? Kenapa, Bu? Kenapa gagah? Oke. Sekarang saya mau tanya, apa perasaan ibu kepada suami? Nah, apa sebabnya? Sebabnya mawaddah suami tadi banyak. Maka perasaan ibu, mahabbah ibu jadi besar. Sama persis. Kalau suami baru datang ke rumah, ibu udah dandan. Mau minum apa sayang? Kan gitu. Kebanyakan tanya kan, dari mana? Mestinya apa? Mau apa? Kan gitu kan? Betul nggak nih? Mestinya mau apa, bukan dari mana. Mau makan apa? Minum kopi, minum susu, minum teh, tawarin. Emang ada di warung. Kalau ibu banyak mawaddah tanya, banyak seperti saldo rekening ibu tadi, rekeningnya bengkak, suami juga bengkak. Apa perasaan suami kepada ibu? Sayang, aduh, baik banget, enggak tega. Berarti cinta pasangan kita itu yang bertanggung jawab siapa? Dirinya atau kita? Enggak paham ini kalau nggak bisa jawab. Nah, ibu tadi perasaan cintanya besar kepada suami gara-gara apa? Gara-gara mawaddahnya siapa? Belum nyambung. Ibu perasaan cintanya besar kepada suami, perasaannya itu luar biasa, mahabbahnya kepada suami besar gara-gara apa? Mawaddahnya siapa? Suami. Berarti yang membuat istri itu besar rasa cintanya tanggung jawab siapa? Suami. Ibu pengen besar nggak cintanya suami kepada ibu? Maka perbanyaklah mawaddah ibu kepadanya. Apa itu mawaddah? Cinta yang nyata, kasih yang tampak. Jangan dipendam di sini doang, tapi harus muncul melalui tindakan, melalui setoran-setoran. Setoran itu nggak harus uang. Puisi, misalkan gitu kan. Pulang-pulang udah wangi, wah gitu, rapi rumah, sepatunya diambilin. Itu adalah setoran-setoran cinta. Akibat mawaddah ibu tadi, mahabbah yang berarti cinta yang berupa perasaan suami akan besar. Berarti kalau hubungan kita kurang bagus sesama suami istri itu, jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Apalagi suami, jangan pernah nyalahin istri, istriku tidak mencintaiku lagi. Itu salahmu. Suami. Kenapa jemaah sekalian? Karena wanita itu makhluk halus.